Pak Bambang, kemudian kami ucapkan selamat pagi kepada Mbak Ika Hana Pertiwi juga selaku moderator pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta karena pagi hari ini di hari Sabtu, di hari libur, Bapak Ibu sekalian masih mau untuk masih bisa menyempatkan waktu juga untuk bergabung dengan kami di workshop ketiga terkait dengan aplikasi model RAS untuk penelitian seperti itu. Nanti insya Allah yang akan dibawakan pula oleh Bapak Bambang selaku pembicara pada hari ini. Nah, untuk hari ini izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada workshop kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti akan saya serahkan kepada moderator untuk memoderatori materi di sesi selanjutnya. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Dan terakhir nanti kita melakukan penutup seperti itu. Mungkin sebelum saya mulai, saya izinkan untuk mengingatkan kembali bahwasanya selama kegiatan workshop pada pagi hari ini ada peraturan yang berlaku dan harapannya bisa ditaati oleh seluruh peserta. Yang pertama, silakan untuk rename terlebih dahulu nama underscore instansi dari Bapak Ibu sekalian berasal dari mana. Mungkin yang belum rename silahkan atau mengubah namanya silahkan untuk mengubah namanya terlebih dahulu. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung seluruh peserta tidak diperkenankan untuk membuka mic atau unmute kecuali nanti dipersilahkan oleh moderator selama sesi tanya jawab. Kemudian selanjutnya seluruh peserta tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar Zoom selama kegiatan berlangsung atau menggunakan fitur annotate. Yang selanjutnya selama kegiatan berlangsung seluruh peserta tidak diperkenankan untuk makan seperti itu. Nah, untuk informasinya bahwasanya sertifikat akan kami bagikan apabila seluruh peserta mengikuti keempat dari sesi workshop pada hari ini atau pada sesi workshop selama 4 kali ini dan besok yang terakhir. Kemudian yang terakhir jangan lupa nanti di akhir sesi silakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu di room chat Zoom yang nanti akan dibagikan oleh panitia untuk linknya. Seperti itu untuk peraturan yang saya bacakan, mungkin nanti bisa dibaca kembali di grup yang sudah disebarkan oleh panitia. Baik, kita akan memulai workshop pada pagi hari ini mungkin dengan doa mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita aplikasikan, dapat bermanfaat bagi kita dan bisa lancar sampai nanti di penghujung acara. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan masing-masing. Baik, untuk menghemat waktu mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan menemani workshop pada pagi hari ini. Beliau adalah Mbak Ika Hana Pertiwi, sarjana psikologi. Beliau adalah salah satu alumni dari psikologi UNS dan beliau sekarang baru studi di UGM mengambil psikologi sosial. Boleh kita sapa terlebih dahulu untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Mbak Hana. Selamat pagi Mbak Hana. Selamat pagi, Ferry. Halo, apa kabar Mbak Hana? Alhamdulillah sehat dan ceria, karena di Jogja habis hujan ini. Iya, saya juga di Jogja ini Oh, di habis Jogja. saja. Iya, hujan kayak gitu. Mungkin sekarang kesibukannya selain kuliah apa? Kesibukannya sedang mengerjakan beberapa riset, terutama tesis. Oke. Berarti udah mau lulus ya Mbak Hana ini? Oke, amin segera. Amin. Mudah-mudahan lancar selalu, lancar dan Amin. disehatkan selalu, gitu. Mungkin, biar menghemat waktu juga Mbak Hana, untuk waktu dan tempat saya persilahkan sepenuhnya kepada Mbak Hana selaku moderator pada pagi hari ini. Silahkan Mbak Hana, terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Ferry sudah memperkenalkan saya. Oke, baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa memanggil saya dengan Hana. Saya tadi sudah diperkenalkan Ferry, saya angkatan 2014 Psikologi UNS. Dan senang sekali bisa dilibatkan di workshop ini. Jujur untuk pemodelan ras ini adalah barang baru bagi saya. Jadi saya senang sekali diberi kesempatan untuk turut belajar bersama. Dan saya mohon izin untuk memandu sesi ketiga pada workshop aplikasi model ras untuk penelitian. Dan saya apresiasi sekali semangat teman-teman, walaupun akhir pekan, tapi masih menyediakan waktu, menyediakan diri untuk belajar bersama.
Terima kasih juga pada Pak Bambang, masih semangat untuk mengisi workshop pada pagi hari ini. Besok juga masih ada. Kemudian terima kasih juga untuk tim panitia psikologi UNS telah menyelenggarakan workshop yang keren abis ini, Pak. Oke, pada sesi ketiga ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi rush yang lebih spesifik. Kalau kemarin kita sudah mengenal apa itu rush, nah sekarang kita akan belajar mengenai analisis ranking stacking. Wah, apa itu? Nah, tentu saja masih bersama Pak Bambang. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak hanya belajar materi, tapi juga akan ada simulasi dengan aplikasi Minifact. Tadi saya sempat coba-coba install supaya bisa praktik nih. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa mengikuti praktik dengan menginstal aplikasi tersebut terlebih dahulu, seperti yang sudah diinformasikan oleh panitia sebelumnya. Oke, sebelum kita lebih lanjut untuk menyapa Pak Bambang dan meneruskan pada materi, saya ingin menginformasikan kembali bahwa materi dan simulasi akan disampaikan selama kurang lebih 1 jam 20 menit, dan kemudian kita akan ada sesi diskusi selama 1 jam. Jadi, Bapak Ibu yang hendak bertanya, silahkan bersiap-siap untuk menggunakan fitur raise hand nanti. Nanti saya akan membantu untuk mengundang supaya Bapak Ibu bisa open mikrofon dan langsung berinteraksi dengan Pak Bambang. Oke, seperti itu. Tanpa berlama-lama lagi, karena saya sudah tidak sabar untuk menyapa narasumber kita yang keren abis nih, saya akan mengundang Pak Bambang untuk bergabung di layar kita pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Pak Bambang. Oke. Oke, selamat pagi Mbak. Oke. Ya, selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, alhamdulillah, dan kita semangat untuk belajar bersama Pak Bambang pada pagi hari ini. Oke, kemarin sudah dijelaskan tentang pemodelan rush. Saya sempat mengikuti dan membaca materi, dan sekarang ada terminologi baru nih Pak. Ada namanya analisis ranking stacking. Oke, jadi nanti silakan Pak Bambang untuk menyampaikan materi dan simulasi dengan aplikasinya selama 1 jam 20 menit. Oke. Nah, oke, tidak usah berlama-lama, saya persilakan Pak Bambang untuk menyampaikan materi tentang analisis ranking stacking. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Moderator, juga Mas MC, dan panitia dari Psikologi UNS atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya bersyukur sekali ini berlanjut terus dari minggu kemarin. Minggu lalu kita membahas hanya bagian dasar-dasarnya secara umum. Mulai hari ini dan besok kita berbicara secara lebih spesifik, memanfaatkan analisis RAS ini untuk menangani berbagai masalah riset. Yang hari ini agak spesial karena nanti saya akan minta ada dua rekan saya yang pernah terlibat dalam publikasi. Nanti ada Bu Gina dari Fakultas Kedokteran Unpad untuk bercerita tentang riset yang menggunakan ranking dan stacking. Juga Pak Dr. Lukman dari Universitas Negeri Gorontalo yang juga sudah melakukan analisis ranking dan stacking untuk konteks pendidikan kimia. Nanti mereka akan ikut nimbrung untuk bercerita sedikit. Karena kalau saya terus mungkin nanti bosan lah. Bapak Ibu semua, rekan-rekan, yang akan kita bahas lebih kepada pemanfaatan, jadi tidak hanya sekedar menguji instrumen, tapi lebih bagaimana mengkondisikan analisis sesuai dengan permintaan atau kemauan pertanyaan riset. Nanti tolong diingatkan kalau waktunya sudah dekat ya, biasalah kalau pembicara suka kelupaan kalau ngomong terlalu panjang. Moga-moga terlihat oleh Anda. Analisis stacking dan ranking ini adalah istilahnya kalau di Indonesia dikenal secara umum disebut sebagai endgame. Analisis endgame ini biasanya membandingkan kondisi sebelum dan sesudah. Tetapi kita tahu sendirilah endgame itu tidak terlalu populer, tidak menjadi mainstream dalam riset karena
kelemahan yang utamanya adalah datanya tidak bersifat interval, tidak bersifat metrik, tidak bersifat jarak yang sama, sehingga orang mempertanyakan tentang ketelitian dan ketepatan pengukurannya. Walaupun didapatkan angka, tapi hasil analisisnya masih bersifat deskriptif. Nah, yang akan saya coba jelaskan pagi ini lebih kepada bagaimana RAS menangani hal tersebut dan beberapa hasil yang bisa dihasilkan. Yang pertama adalah kita ketahui bersama bahwa konteks RAS model adalah riset kuantitatif. Jadi kita tidak berbicara riset kualitatif, kita berbicara riset kuantitatif. Nah, di bagian pertama dulu sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa riset kuantitatif itu lebih fokus kepada bagaimana mengukur sifat laten manusia, baik itu persepsi, opini, sikap, non-kognitif, maupun yang sifatnya kemampuan kognitif. Kalau berhubungan dengan yang namanya desain riset, artinya bagaimana riset itu dilakukan, maka kita mempunyai pilihan yang namanya riset eksperimen, dan riset yang non-eksperimen. Nah, biasanya yang populer untuk berbagai riset bagi mahasiswa adalah non-eksperimen, karena non-eksperimen relatif lebih mudah, sifatnya cross-seksional, kumpulkan satu waktu, dan selesai, lalu laporkan. Nah, alternatif lain daripada riset kuantitatif adalah dengan menerapkan riset eksperimen. Dalam konteks ini bisa berbentuk full eksperimen, atau kuasi eksperimen. Anda tahu sendirilah kalau full eksperimen maksudnya adalah memang kita merekrut subjek secara acak, lalu mengkondisikan dan mengujinya antara sebelum dan sesudah. Sedangkan yang kuasi eksperimen biasanya memang banyak keterbatasan karena kita berhubungan dengan subjek manusia. Misalnya kalau kita melakukan riset tentang kader posyandu. Nggak mungkin kader posyandu itu kita rekrut, diambil dari lokasinya, lalu kita kondisikan. Itu terlalu mahal dan terlalu ribet. Misalnya riset tentang suami siaga. Suami siaga di mana ibu hamilnya dijaga oleh suami, terlalu ribet kalau digunakan riset eksperimen, karena harus mengangkut ibu hamil dan suaminya dan keluarganya ke satu lokasi tertentu. Maka untuk itu biasanya digunakan kuasi eksperimen. Nah, yang membedakan antara eksperimen, kuasi eksperimen dengan non-eksperimen adalah Anda mempunyai data yang sifatnya double, kondisi yang disebut sebelum dan sesudah. Nah, untuk menguji apakah treatment atau perlakuan tersebut memang berhasil atau istilahnya menunjukkan perbedaan, maka biasanya kita menggunakan yang namanya adalah uji perbandingan. Jadi uji perbandingan adalah salah satu alat analisis dari statistik inferensial, untuk mengetahui secara statistik apakah terdapat perbedaan nyata. Nah, kita tahu alat tersebut adalah t-test untuk 2 kelompok dan ANOVA untuk lebih dari 2 kelompok. T-test misalnya digunakan secara umum misalnya untuk membandingkan kondisi sebelum dan sesudah. Saat yang sama juga kita bisa gunakan t-test untuk perbedaan antara 2 kelompok demografis, lelaki dan perempuan, tua dan muda. Nah, kalau ANOVA karena dia bisa menangani lebih dari 2 kelompok, banyak variasi yang bisa dilakukan. Misalnya kalau kondisi antara pre-test 1, post-test 1, dan post-test 2. Artinya kita ada 3 kelompok, itu harus digunakan ANOVA. Nah, untuk yang namanya uji perbandingan, maka biasanya kita menerapkannya pada konteks yang pertama disebut adalah membandingkan antara control group dan treatment group. Ini adalah suatu keharusan dalam riset eksperimen. Kita tidak bisa fokus kepada treatment group karena tidak ada pembanding apakah memang kondisi awal daripada grup tersebut memang bagus atau tidak. Tanpa kontrol kita tidak bisa melakukan istilahnya itu klaim
treatment sukses atau treatment bekerja dengan baik. Dalam ilmu kesehatan biasanya ini sangat ketat sekali, disebut sebagai placebo group atau misalnya control group, dan selanjutnya mereka menerapkan yang namanya RCT, random clinical test, random control test, random control trial, seperti itu. Dalam ilmu sosial kita relatif lebih istilahnya lebih fleksibel dalam mengatakan antara kontrol dan treatment group, sehingga banyak dikritik riset-riset dalam ilmu sosial dibandingkan ilmu kesehatan misalnya. Oke. Konteks yang lain daripada uji perbandingan adalah membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pada treatment group. Oke. Jadi uji perbandingan bisa dilakukan dalam dua hal, kontrol dan treatment group, dua grup yang berpisah. Yang kedua adalah kondisi grup yang sama dalam waktu yang berbeda. Oke, pretest dan posttest. Nah, ranking dan stacking itu adalah aplikasi untuk riset yang uji perbandingan antara pretest dan posttest. Oke, jadi kita tidak melakukan analisis ke jenis perbandingan kontrol dengan treatment. Kita lebih kepada yang kedua, jadi kondisi pretest dan posttest baik terhadap control group maupun terhadap treatment group. Oke, jadi grup yang sama. Jadi itu adalah kondisi bagaimana melakukan alat analisis ini. Oke. Oke, moga-moga dipahami. Oke, ini hanya mengulang apa yang Anda pahami tentang riset method. Oke. Nah, uji perbandingan ini ternyata memang bukan sesuatu yang sifatnya senjata pemusnah massal. Uji perbandingan itu banyak kelemahannya. Oke, secara diagram, oke, Anda melihat bahwa pretest treatment group, lalu melalui perlakuan, setelah itu ada post-test treatment group. Oke. Nah, di sini saya mencontohkan ANOVA, tapi sebetulnya berlaku juga untuk t-test. Oke. Nah, nanti kalau mau debat silahkan ya. Oke. Ini yang saya jelaskan adalah bahwa t-test dan ANOVA itu dia hanya menjelaskan perbedaan nilai rata-rata, nilai keseluruhan. Dia tidak menjelaskan rata-rata secara spesifik di kelompok tertentu. Ini khususnya kalau melakukan ANOVA lebih dari 2 kelompok. Kelompok A, B, C misalnya, kita punya kelompok kontrol 1, lalu treatment 1, treatment 2. Kita bandingkan secara ANOVA, maka kita tidak tahu di mana perbedaan secara spesifiknya antara kontrol dengan treatment 1 atau kontrol dengan treatment 2 atau treatment 1 dengan treatment 2. Oke, itu adalah kelemahan dasar ANOVA. Yang kedua adalah kalau kita melakukan yang namanya treatment berkali-kali. Pretest, perlakuan, posttest, perlakuan lagi, lalu posttest 2. Nah, di sana pun tidak bisa didapatkan informasi spesifik bagaimana kondisi di setiap kelompok, karena yang dia hitung adalah nilai rata-rata keseluruhan. Oke, artinya kelemahan mendasar dari analisis ANOVA adalah dia hanya fokus kepada nilai rata-rata keseluruhan. Tidak bisa memberikan detail seperti apa yang terjadi di setiap kelompok. Oke. Yang kedua, namanya riset itu kita mempunyai berbagai variasi, salah satunya adalah riset yang sifatnya longitudinal. Longitudinal secara singkat adalah biasanya riset yang dilakukan pengumpulan waktu datanya dalam 2 waktu yang berbeda, biasanya minimal beberapa rujukan itu jarak bedanya 3 bulan. Oke. Kalau tahunan lebih bagus. Oke. Nah, kondisi longitudinal itu kita berhadapan dengan missing data. Misalnya, saya mencoba riset di satu sekolah, oke. Saya pilih katakanlah kelas A sebagai treatment, kelas B sebagai kontrol. Di tengah jalan ternyata beberapa siswa di kelas A pindah sekolah. Maka saya tidak bisa detect
yang namanya missing data. Kelas A misalnya ada beberapa siswa yang tidak hadir pada saat post-test. Oke, kondisi-kondisi seperti ini itu tidak bisa ditangani kalau Anda menggunakan ANOVA. Oke, ANOVA angkat tangan kalau berhadapan dengan missing data. Oke, yang ketiga adalah ANOVA itu sebetulnya minta jatah yang sangat ketat supaya bisa dianalisis. Oke, asumsinya seperti homoskedastis, oke, densitas itu kalau itu dianggap enteng, maka statistical power-nya nggak ada. Maka orang akan mempertanyakan tentang kualitas analisis dan temuannya. Oke, lalu yang terakhir yang harus kita akui bahwa mereka hanya fokus kepada grup center statistik. Kalau misalnya treatment group dengan pretest dan post-test hasilnya signifikan, lalu pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengalami perubahan dengan treatment? Maka ANOVA tidak bisa menjelaskan. Oke, siapa yang mengalami penurunan dengan treatment? Maka ANOVA tidak bisa menjelaskan. Oke, lalu aspek apa yang dipahami dari treatment? Kita menggunakan kelompok soal yang sama antara pretest dan posttest. Nah, ternyata signifikan nih, tapi kita tidak bisa detect. Kita memberikan katakanlah 10 soal, mana soal yang makin dikuasai oleh siswa, mana soal yang tetap saja dianggap sulit oleh siswa, atau mana soal yang menunjukkan lebih sulit dibandingkan kondisi pretest. Oke, itu adalah contoh-contoh kelemahan di mana kita terlalu fokus kepada grup center statistik. Oke, nah bagi Anda yang mengajarkan statistik di kampus, bagi Anda yang memang merasa bahwa ANOVA adalah senjata pemusnah massal, nah mohon maaf, saya memberikan informasi beberapa kelemahan mendasar ANOVA, bukan maksud menyudutkan Anda, tapi lebih kepada ada beberapa sifat analisis yang memang pada dasarnya punya kelemahan. Dan kadang-kadang kita tidak dikasih tahu oleh buku teks ataupun oleh dosen kita bahwa beberapa analisis statistik itu memang ada kelemahannya. Oke, kita menganggap ini adalah berkah dari yang Maha Kuasa melalui dosen, melalui buku teks, ini adalah alat analisis yang jempolan. Pada dasarnya, setiap analisis statistik punya kelemahan masing-masing. Oke, analisis statistik kayak manusia lah. Ada yang sensitif dengan jumlah data sedikit, ada yang tidak bisa dengan jumlah data sedikit. Ya, sama kayak orang juga. Oke. Nah, jadi please be open mind, be critical, be skeptical bahwa tidak semua tool analisis yang kita lakukan berkualitas bagus juga. Oke, ada beberapa kelemahan. Nah, kalau kita tahu kelemahan ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan alat analisis lain untuk menambal kelemahan ini. Oke, tidak berarti kalau ANOVA jelek, tidak berarti bahwa ANOVA tidak bagus. Yang ada adalah ANOVA hanya memberikan sebagian kebenaran ilmiah maksudnya, tetapi kita bisa membantu meningkatkan kualitas analisis riset kita supaya tidak bertumpu hanya kepada ANOVA. Oke, nah itu pesan yang ingin disampaikan. Nah, salah satu saran yang diberikan oleh Ben Wright adalah bahwa kita bisa memanfaatkan RAS dalam konteks yang namanya stacking dan ranking analisis. Oke, kalau stacking itu maksudnya adalah disusun secara vertikal, atas bawah. Kalau ranking sama seperti kita melihat rak rak cucian misalnya, itu disusun secara horizontal ke pinggir. Oke. Nah, maksud daripada stacking lebih kepada bagaimana kita melihat hasil intervensi kepada responden. Oke, dan tentu yang namanya variasi
treatment tidak hanya pretest dan posttest, bisa pretest, posttest 1, posttest 2, posttest 3. Oke, itu bisa terjadi. Oke. Nah, misalnya dalam percobaan vaksin, itu kan kita melakukan pretest dan posttest. Oke. Tidak bisa langsung kita membuat vaksin lalu menyuntikkan ke orang. Kita belum tahu dampaknya pada manusia, kan bahaya. Oke. Nah, staking lebih fokus kepada orangnya. Kalau kita bisa memetakan siapa yang berubah, siapa yang tidak berubah, siapa yang tetap saja, maka kita bisa analisis apa latar belakang demografis yang menunjukkan adanya perbedaan tersebut. Apakah gender, apakah usia, apakah domisili, atau kombinasi daripada faktor demografis tersebut. Oke, itu yang dimaksud dengan staking, oke, secara vertikal. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita menggunakan alat analisis yang namanya instrumen, lalu kita ingin tahu karena orang menggunakan instrumen yang sama antara pretest dan posttest, mana kita bisa menghitung yang namanya tingkat kesulitan item di setiap kondisi, pretest maupun posttest, maka kita bisa menentukan apakah ada perbedaan tingkat kesulitan. Karena dengan perbedaan tingkat kesulitan, kita bisa simpulkan mana aspek mana yang treatment itu bekerja. Mana aspek mana yang treatment itu ternyata tidak melakukan perubahan atau malah lebih buruk. Oke, bagi Anda yang berlatar belakang ilmu kesehatan pasti tahulah dampak obat itu kan macam-macam. Ada yang obat menyembuhkan, ada yang namanya efek samping. Efek samping kalau misalnya hanya sekedar istilahnya itu gejala ringan nggak masalah, tapi kalau efek samping yang sampai menyebabkan cedera berat ataupun misalnya sakit yang tidak terperikan itu kan berbahaya. Oke. Nah, dengan ranking kita bisa petakan mana item yang mengalami perubahan tingkat kesulitan. Artinya kalau item itu logitnya berkurang dari logit besar ke logit kecil, artinya apa? Item itu makin dikuasai oleh peserta, oleh subjek. Kalau item itu dari pretest dan posttest nilai logitnya sama, berarti tidak ada perbedaan untuk aspek tersebut dalam konteks treatment. Apalagi kalau misalnya item itu dari asalnya itemnya logitnya 1, berubah menjadi logit 2, berarti treatment betul-betul tidak bekerja untuk aspek tersebut. Nah, ini biasanya diperlukan kalau Anda menjadi orang yang melakukan testing pada pelatihan. Anda melakukan misalnya pelatihan yang sangat spesifik, misalnya tentara dalam konteks ketahanan mental, dalam kemampuan menembak secara runduk misalnya. Itu kita perlu melihat aspek mana yang memang mengalami penurunan tingkat kesulitan, mana yang mengalami kenaikan tingkat kesulitan atau tetap. Sehingga kita bisa memperbaiki kualitas training yang diberikan, kualitas intervensi yang diberikan. Oke. Nah, ini yang diperkenalkan oleh Ben Wright, oke. Dan ini adalah satu pendekatan baru yang lebih teliti, lebih akurat dibandingkan kalau kita pakai N-gain. Oke. Nah, kalau Anda mau tahu apa itu N-gain, Anda bisa Google sajalah. Oke. Di Google Scholar juga bisa, dan biasanya kalau Anda lihat di artikel di jurnal-jurnal top, sangat jarang sekali kita temukan alat analisis yang menggunakan N-gain karena kualitas analisisnya yang terbatas. Oke, bagaimana melakukan staking analisis? Di sini saya ambil contoh adalah 2 dataset yang berbeda, yaitu antara pretest dan posttest. Data digabungkan secara vertikal. Oke, pretest di atas, posttest di bawah. Oke, Anda bisa balik juga nggak masalah. Oke.
Nah, tetapi bahwa responden yang digunakan, adalah orang yang sama. Jadi kalau misalnya pada pretest Anda menggunakan 30 orang, maka post-test pun harus orang yang sama. Karena kita ingin melihat apa perubahan yang terjadi pada orang tersebut setelah Anda melakukan yang namanya treatment. Nah, ini contoh yang bisa saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan dengan Microsoft Excel. Ya. Oke, ini cara kita melakukan stacking. Anda lihat di sini bahwa yang saya kasih huruf P ini adalah kondisi pretest. Ada 12 orang. 12 orang ini kondisi pretest. Jadi sebetulnya ini adalah kondisi dataset pertama. Lalu yang warna yang saya kasih tanda O ini adalah kondisi post-test. Saya kasih tanda misalnya ini adalah warna kuning, yang ini adalah warna katakanlah hijau. Nah, yang dimaksud dengan stacking adalah kita menggabungkan dua dataset yang berbeda. Dan kita tahu bahwa orang yang P ini itu sama seperti orang yang O di sini. Sorry. Nah, antara nomor 1 dan nomor 13 itu adalah orang yang sama. Demikian juga nomor 2 dan nomor 14. Bisa dipahami kan? Ini adalah konteks untuk stacking. Kita balik lagi. Nah, kita menyiapkan datanya seperti ini. Lalu nanti kita tinggal ubah menjadi satu kolom ataupun untuk disiapkan ke data apa yang namanya WinStep. Masih kita menggunakan WinStep, kita gunakan Facet untuk besok saja. Nah, nanti Anda bisa lihat dalam konteks penyiapan datanya, maka kita hanya menggunakan, ini contoh saja ya, kita gunakan untuk satu kolom itu untuk data demografis. Kodenya adalah P untuk pretest, O untuk posttest. Tentu data demografisnya bisa macam-macam. Anda bisa masukkan gender, usia, tingkat pendidikan, lokasi, dan selanjutnya. Tetapi untuk itemnya sama, karena itemnya ada 10. 1 sampai 10 itu digunakan item yang sama. Kalau Anda menggunakan pretest dan posttest soalnya diacak, maka pada saat memasukkan ke dalam Excel, urutannya jangan jadi diacak, urutannya harus sama. Kalau enggak nanti kan jadi bingung juga. Misalnya di pretest soal nomor 1, di posttest soal nomor 3. Nanti menyiapkan di datasetnya nomor 3 dijadikan soal nomor 1. Itu hanya mengubah susunan saja. Ini hasil analisis contohnya. Yang sebelah kiri adalah analisis yang dikeluarkan oleh software, yang sebelah kanan yang sudah saya modifikasi. Anda lihat, fokus stacking adalah memetakan orang. Nah, pada saat memetakan orang, kita lihat di sini pretest ada di sebelah kanan, kodenya kan P. Posttest ada di sebelah kiri, kodenya O, dibagi dengan garis merah di tengah. Nanti kita juga bisa dapatkan nilai rata-rata dari setiap kelompok tersebut. Nah, Anda bisa lihat, untuk yang pretest, Anda lihat kondisinya seperti ini. Yang bagian posttest ada yang di bawah, artinya kemampuannya menurun.
ada yang di atas kemampuannya meningkat. Oke, karena kita berbicara tentang logit item, dan ini adalah tes kognitif. Jadi kalau asalnya P-nya di tengah, lalu setelah post-test O-nya ada di bawah, artinya orang tersebut tidak mengalami peningkatan kemampuan. Oke, orang tersebut justru menurun kemampuannya kalau nilai logiknya lebih kecil. Kalau asalnya di tengah dan kondisinya dia naik, maka kita bisa katakan orang tersebut mengalami peningkatan kemampuan. Treatment ada efeknya secara positif bagi orang tersebut. Oke, saat yang sama kita bisa gunakan yang namanya nilai rata-rata dalam kondisi pretest dan nilai rata-rata kondisi post-test. Oke, ini adalah tampilan secara grafis. Oke. Di samping itu, Anda juga bisa mendapatkan data secara langsung. Anda bisa ekstrak data nomor responden berapa, lalu berapa nilai logit antara pretest dan post-test, lalu Anda juga bisa melihat logit perbedaannya. Apakah naik atau turun. Anda lihat misalnya responden nomor 1. Asalnya 0,22, setelah post-test minus 0,25. Artinya ada penurunan sebanyak 0,47 logit. Oke, kalau penurunan mendekati 0,5 logit, itu artinya secara statistik sudah signifikan. Orang ini mengalami penurunan kualitas. Oke, nah bandingkan kalau misalnya responden nomor 5, asalnya 0,71 logit, setelah post-test nilainya 1,50. Maka nilai di sini perubahannya 0,79. Nah, Anda bisa lihat 0,5 itu, responden nomor 5 itu siapa? Lelaki, perempuan, latar belakangnya apa, usianya apa, dan itu bisa menjadi profiling kepada seperti apa orang-orang yang mengalami perubahan secara signifikan dari riset ini. Treatment berlaku atau tidak. Oke, nah ini salah satu contoh analisisnya. Ini adalah data mentah, Anda bisa kreasikan mau dibuat jadi apa. Contohnya Anda buat menjadi yang namanya grafik. Oke, yang garis putus-putus di tengah itu adalah garis yang menunjukkan adanya perubahan atau tidak. Di atas garis putus-putus orang yang mengalami perubahan. Di bawah garis putus-putus adalah orang yang justru menurun kemampuannya. Oke, nah dalam riset kesehatan biasanya kan kita tertarik hal seperti itu, mana yang memang memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Ini contohnya misalnya untuk riset pendidikan ataupun misalnya psikologi juga penting. Oke. Yang kedua adalah yang namanya analisis ranking. Oke, ranking maksudnya di sini adalah membandingkan dua dataset secara horizontal, kiri dan kanan. Orangnya sama, tetapi dia menjawab item yang sama juga dalam posisi yang berbeda, waktu yang berbeda. Maka dia menjadi yang namanya konteks ranking analisis, seperti rak piring lah. Rak piring kan disusun secara horizontal. Nah ini kalau saya berikan ilustrasi dengan Excel-nya, bentar ya. Nah ranking di sini saya di sini gunakan kodenya semua orang sama, padahal harusnya saya gunakan angka misalnya nomor 1, 2, 3 sampai 10. Nah, tetapi yang membedakan adalah katakanlah ini dari sini ini adalah kondisi untuk yang namanya pretest. Ini kondisi pretest. Sedangkan yang sebelah sini adalah kondisi yang namanya post-test.
Oke. Nah, ini yang membedakan. Anda lihat bahwa data yang tadi itu sama, yang asalnya susun secara horizontal berubah menjadi susun secara vertikal. Maaf, asalnya secara vertikal atas bawah menjadi horizontal kiri kanan. Oke. Nah, ini hanya masalah urutan susunannya. Apa yang bisa kita lakukan di sini adalah kita mengukur yang namanya perbedaan tingkat kesulitan item. Kode responden seperti itu, misalnya saya gunakan A, B, C, D sampai L, karena fokus kita lebih kepada itemnya. Anda lihat perbedaan struktur data. Perbedaan struktur datanya untuk yang pretest saya kasih kode P1, P2 sampai P10. Untuk yang post-test, saya kasih O1, O2, sampai O10. Itu bagaimana kita membedakan antara dua dataset yang berbeda. Karena kita lebih fokus kepada yang namanya perbedaan tingkat kesulitan item. Sorry. Lanjut ya, harus. Maaf. Nah ini adalah yang keluar dari software sebelah kiri secara generik. Yang sebelah kanan adalah yang sudah saya modifikasi sedikit. Anda bisa lihat. Kondisi pretest saya simpan di sebelah kiri, kondisi post-test yang sebelah kanan. Yang garis merah itu untuk membedakan. Bagaimana membuat grafik yang sebelah kiri ini seperti yang sebelah kanan, ya lakukan secara manual saja, digeser saja menggunakan Microsoft Word. Nah, di sini contoh yang saya tunjukkan, misalnya item P3 itu adalah item yang dianggap paling susah. Setelah post-test, dia berubah menjadi di sini. Artinya apa? Terjadi perubahan tingkat kesulitan item. Kalau perubahan tingkat kesulitan itemnya lebih dari 1 logit, itu dianggap sudah berbeda nyata. Treatment bekerja dengan baik terhadap kemampuan subjek dalam menjawab soal P3. Contoh yang lain, P9 juga berubah lebih kecil, tetapi tidak sedrastis P3. Nah, tentu yang ideal adalah semua mengalami perubahan, tapi tidak seperti itu kan. Misalnya Anda lihat di sini P8. P8 asalnya soal yang mudah. Tetapi di sini menjadi O8 soal yang paling susah. Ini artinya treatment tidak bekerja untuk jenis kesulitan soal atau materi soal nomor 8. Artinya ada yang salah dalam cara pengajaran guru sehingga justru siswa nggak mengerti atau makin mendapati soal itu lebih susah. Mungkin terjadi miskonsepsi dan selanjutnya. Nah, ini contoh bagaimana kita menampilkan analisis ranking. Nah, sama juga kita bisa menggunakan mengekstrak data tersebut lalu membandingkan. Kalau misalnya datanya menjadi lebih kecil, misalnya soal nomor 1 asalnya 0,19 lalu minus 0,80, artinya apa? Soal itu menjadi lebih mudah. Bandingkan dengan soal nomor 8 yang tadi, asalnya minus 0,80 logit, menjadi positif 0,76. Ini menjadi perbedaannya minus 1,56. Artinya apa? Makin susah soalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa mendeteksi kalau kita melakukan analisis pelatihan, aspek mana yang memang membuat responden atau subjek menjadi lebih paham, aspek mana yang membuat responden justru makin bingung atau makin frustasi, makin menurun kemampuannya. Yang namanya riset kan kita tidak hanya sekedar mengukur kesuksesan saja. Kita juga harus bisa mendapati informasi mana aspek yang memang tidak sukses.
Nah, ini adalah contoh analisis yang menggunakan tracking dan stacking. Nah, saya minta bantuan Ibu Dr. Gina untuk menjelaskan ini. Silakan Bu. Mangga. Baik, terima kasih Pak Bambang. Tapi saya ceritanya kemarin hanya menceritakan ini kegiatannya apa ya Pak ya? Yang analisisnya sama Pak Bambang. Mohon maaf. Boleh saya izin share ininya Pak sebentar untuk menunjukkan gambarnya? Terima kasih. Oh, masih belum di ini Pak. Mohon maaf dari panitia. Sudah bisa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin sempat diminta Pak Bambang untuk cerita saja gitu, itu kegiatan apa sebelum beliau menyampaikan lebih lanjut mengenai analisisnya terkait dengan stacking dan tracking ini. Jadi perkenalkan, nama saya Gina. Saya dari Universitas Pajajaran bersama tim Dr. Denny, Dr. Dewi, Pak Bambang juga dengan Ibu Rina. Jadi publikasi ini sebetulnya dibuat sebagai rangkaian dari kegiatan, waktu itu ada kegiatan Universitas Pajajaran itu mendapatkan tugas untuk melakukan pendampingan pada program pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Cirebon dengan ketuanya Dr. Dewi Marhaeni dan kami anggota timnya. Jadi selama 2019 itu dilakukan banyak sekali kegiatan, mulai dari pendampingan dari ke arah pemerintahan, pembuatan Perbup dan sebagainya, sampai ke pendampingan ke arah posyandu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini masalah stunting kan masih sangat tinggi ya, dan penentuan stunting ini ditentukannya oleh pengukuran gitu. Jadi intinya adalah masalah dari pengukuran. Data di lapangan berdasarkan observasi kami dan juga berdasarkan observasi dari berbagai tempat daerah diketahui bahwa pengukuran ini kan dilakukannya oleh kader ya Bapak dan Ibu, dan kader seperti kita ketahui bahwa itu adalah volunteerism gitu, betul-betul dari sukarela saja untuk melakukan itu dengan background yang sangat variatif gitu. Yang menjadi masalah adalah data ini kemudian yang akan diambil terus kemudian sampai ke data nasional gitu. Jadi artinya pengukuran ini harus betul gitu dilakukan. Tapi kalau kita lihat seperti contoh-contoh di sini, kesalahan pengukuran pada anak ini akan mengakibatkan data yang tidak tepat, kemudian salah klasifikasi ya secara program ya oke lah mungkin masalah, tapi yang sangat bahaya adalah menjadi salah intervensi gitu. Kita salah mengintervensi pada anak-anak tersebut. Contoh seperti ini seharusnya ini contoh-contoh yang tidak tepat gitu ya. Ini terjadi di lapangan, di puskesmas di Bandung, di berbagai tempat lagi saya dapat di internet. Karena kita sempotkan dalam satu grafik dan itu akan menjadi salah tadi klasifikasi. Yang jadi masalah juga bahwa latar belakang tadi yang saya sampaikan, dan sampai saat ini kader itu dilatih oleh puskesmas untuk melakukan pengukuran. Tapi belum ada standarisasi sebetulnya bagaimana cara melakukan pelatihannya, bagaimana cara mengevaluasi hasil pelatihan tersebut gitu. Jadi disampaikan saja, tapi kita tidak pernah tahu bahwa apakah kader itu paham atau tidak, bagian mana yang sulit seperti yang Pak Bambang sampaikan tadi itu sangat sulit kita ketahui. Jadi selama ini selalu menyampaikan bahwa kader ini tidak bisa ditingkatkan kapasitasnya, tapi si pelatihannya sendiri dan asesmennya sampai saat ini kita tidak tahu. Gitu. Itu kalau yang kader terlatih, kadang-kadang kadernya juga tidak dilatih langsung turun lapangan saja gitu, langsung memeriksakan. Nah kegiatan yang tadi yang kami lakukan adalah sebetulnya pendampingannya pada Kabupaten Cirebon sebagai lokus stunting dan ada 10 lokus, tapi pada yang ditarik untuk publikasi ini adalah kami melakukan peserta training terhadap 41 kader posyandu, ada 10 trainer, ada 20 observer gitu. Kemudian kader kami latih tentang bagaimana melakukan hal tersebut. Jadi sebelum dilatih diinfokan dulu bahwa akan ada pre dan post test. Kemudian pada saat pretest kami meminta kader melakukan pengukuran gitu, beberapa antropometri. Ini agak banyak karena menggunakan standar yang baru. Selama ini kader hanya melakukan pengukuran tinggi badan dan panjang badan saja. Itu pun dengan 2 pengukuran itu cukup banyak masalah. Buku KIA yang baru, Kesehatan Ibu dan Anak yang baru, itu memintakan pengukuran yang lebih banyak lagi.
Jadi panjang badan, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, sampai lingkar kepala. Jadi kami mendeteksi bahwa ini akan menjadi suatu masalah gitu luar biasa gitu terkait masalah kesehatan anak-anak ya. Kemudian kadang dilakukan materi bagaimana cara pengukurannya secara teoritis selalu ditunjukkan, kemudian disampaikan bahwa kesalahan yang sering seperti ini bagaimana cara menghindarinya. Kemudian kadernya praktik gitu melatih sampai mahir, trainer melakukan koreksi salahnya seperti apa dan sebagainya. Kemudian trainer melakukan koreksi dan umpan balik dan dites kembali. Dites kembali ada observer yang ikut dalam kegiatan itu ada 20 observer dari S2 Magister IKM dan Kebidanan. Lalu kami melihatnya berdasarkan daftar tilik. Jadi daftar tilik yang seperti kalau ujian di kedokteran tuh OSCE gitu ya. Jadi ada kalau tidak bisa melakukan dikasih tanda 0, kalau bisa melakukan tapi tidak lengkap, tidak sempurna 1, kalau lengkap 2 gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Pak Bambang. Oke, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Itu sedikit latar belakang tentang publikasi ini, di mana tadi sudah Dokter Gina sebutkan bahwa yang krusial adalah mengukur kemampuan kader posyandu dalam melakukan antropometrik terhadap bayi dan balita. Oke, bayi itu 0-2 tahun dan balita 3-5 tahun. Oke. Nah, ini prosesnya lama 8 bulanan. Oke. Pada saat kita melaporkan hasil, maka di sini tetap kita perlu melaporkan aspek-aspek reliabilitas dan validitas instrumen, karena ini adalah sentral untuk mendapatkan kepercayaan hasil. Oke. Seperti apa konteksnya, seperti itu. Lalu ini adalah tetap kita menggunakan yang namanya adalah inferential statistik juga, karena ini adalah tool analisis standar yang memang banyak digunakan dalam komunitas ilmiah. Cuman di sini Anda bisa lihat apa yang diukur dalam sebelum dan sesudah untuk 2 jenis subjek yang keterampilan antropometrik, yaitu terhadap bayi dan terhadap balita. Oke. Nah, kelebihan daripada riset ini adalah dia menawarkan analisis ke tingkat itemnya. Oke, di mana dijelaskan berapa perubahan yang terjadi oleh si kader dan juga aspek skill apa yang mengalami perubahan. Oke, Anda bisa lihat misalnya di sini adalah perbedaan kemampuan kader posyandu. Oke, stacking kita mengukur orangnya. Di sini adalah ranking kita mengukur itemnya. Oke, bisa Anda lihat bahwa setelah pelatihan ada perbedaan tingkat kemampuan kader posyandu, tapi tidak semua meningkat dengan bagus. Ada aspek yang memang antropometri itu memang susah untuk dilakukan. Misalnya di sini contohnya adalah mengukur lingkar kepala, misalnya Bu Dokter Dina pasti lebih paham lah dibanding saya. Saya hanya membaca teksnya. Oke. Jadi kita bisa melihat kalau mengukur tinggi badan, berat badan, itu kader istilahnya makin canggih lah, makin hebat perubahan skillnya. Tapi untuk aspek tertentu, itu ternyata tidak semudah walaupun sudah mendapatkan training. Artinya apa? Untuk perbaikan kemampuan aspek tersebut, istilahnya menu pelatihannya harus lebih banyak ditekankan. Itu adalah contoh bagaimana sumbangan analisis, ranking analisis dilakukan. Oke. Yang lain adalah ini saya minta bantuan Pak Lukman. Oke, Pak Lukman ada kan di sana? Pak Dr. Lukman dari Universitas Gorontalo untuk sedikit menceritakan ini tentang riset yang beliau lakukan. Iya Pak Bambang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga. Silakan, screen-nya untuk Anda. Aduh, minta maaf saya lagi di jalan jadi nggak sempat. Anak Oke, saya saya tampilkan ininya. Oke, silakan cerita sedikit aja Pak. Iya Pak. Jadi jalan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Lukman, saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya berguru sama Pak Bambang ini sudah hampir 3 tahun, sejak 2000
Kemanapun beliau pergi, saya selalu ikut. Terakhir saya diinspirasi oleh beliau menulis buku ini, mendiagnosis sifat perubahan konseptual. Sebenarnya ini berangkat dari persoalan kelemahan analisis yang terjadi, yang saya amati pada guru-guru gitu. Mereka kebanyakan menggunakan analisis terpusat seperti ANAVA, ANACOVA, t-test. Setelah membuktikan hipotesis, mereka tidak bisa menjelaskan mana yang berubah, kenapa berubah, apa yang membuat perubahan, lalu kesalahan yang ada di mana. Terinspirasi oleh itu, kemudian beberapa jurnal yang saya amati memang belum menceritakan secara detail bagaimana mengukur, sampai ketemu sebuah jurnal yang ditulis oleh, saya lupa namanya itu, dia bilang bahwa kita bisa membandingkan itu dengan stacking and ranking. Lalu kemudian saya kontak Pak Bambang, tolong tunjukin saya dong gimana nih stacking and ranking. Lalu kemudian beliau menulis beberapa catatan yang dikirim ke saya. Berdasarkan catatan itu saya kembangkan untuk riset yang saya buat sederhana ini. Nah, beberapa penonjolan di riset yang saya buat ini adalah bahwa kelemahan skor mentah itu kan biasa kalau guru mengukur 10 orang siswa berdasarkan perolehan benar. Padahal ada tingkat kesulitan soal yang berbeda, dan kalaupun gap perolehan benar, maka siswa yang pintar setelah post-test pasti akan mendapatkan, kalau di awal pretestnya dia dapat lebih rendah, lalu kemudian dia belajar, lalu kemudian pada post-test dia mendapat skor yang lebih tinggi, maka perolehan selisih skornya itu jauh lebih besar dibanding orang yang di awal dia hanya sedang, terus berikutnya post juga dia sedang, selisihnya. Nah, guru-guru membandingkan selisih perolehan skor ini sehingga menjadi tidak akurat di dalam meramalkan atau menjelaskan konsep perubahan atau treatment yang kita lakukan. Dengan stacking, kita bisa mengukur itu menjadi pembanding yang sama, yang seperti dijelaskan oleh Pak Bambang. Dan akhirnya kita bisa mendiagnosis apakah seorang siswa ketika setelah ditreatment terjadi perubahan positif. Maksudnya perubahan positif dia menjadi lebih baik. Kalau dia terjadi perubahan negatif, berarti di awal dia bagus, di pretest dia bagus, lalu kemudian dia setelah post-test dia malah skornya rendah. Itu menarik. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kemudian setelah ada treatment diajarin dengan baik, terus kemudian dia mengalami penurunan atau perubahan yang negatif? Kita kembali ke kekuatan dari analisis RAS model. Di situ ada analisis pola respon. Kita bisa menelusuri sampai di mana sebenarnya kekeliruan berpikir dia, bahkan kalau memang ada deteksi yang lebih halus, menggunakan instrumen yang sangat bagus, kita bisa mengetahui posisi berpikir anak itu ada di mana dan kesalahannya apa, dalam hal apa. Nah, stacking ini membantu kita menganalisis sampai sejauh itu. Bahkan kalau misalnya di riset itu, saya belum memasukkan perbedaan demografi responden, misalnya ada jenis perempuan laki-laki atau suku budaya, mungkin akan ke depan kita kembangkan, akan lebih banyak deteksi. Apakah kemudian karena treatment dia berubah atau karena dia telah memiliki sesuatu kerangka konseptual yang keliru, lalu kemudian ditreatment menjadi lebih keliru, atau kemudian apa? Kita belum bisa itu menjelaskan itu kecuali melakukan stacking. Berbeda dengan analisis konvensional, hal itu sulit dilakukan, Pak. Karena apa? Karena memang hanya mengukur perolehan rata-rata. Sedangkan rata-rata tidak menjelaskan apa-apa. Karena itu juga beberapa teman-teman yang di kampus saya mengatakan, kok kita kalau masukin jurnal artikel ke jurnal bereputasi pakai analisis seperti itu belum dibaca langsung di-reject, dan yang reject itu mesin. Saya bilang memang, karena itu memang tidak bisa menjelaskan apa-apa. Harus ada penjelasan lebih detail, lebih rinci. Makin baik kita bikin treatment, kita bikin instrumen, makin bagus kita menjelaskan berdasarkan analisis stacking and ranking. Itu saja Pak mungkin yang saya ingin share tempat ini. Minta maaf saya tidak bisa sempat bikin PowerPoint. Terutama ke Pak Bambang, luar biasa Pak Bambang ini menginspirasi banyak orang. Semoga amal ibadahnya tambah banyak Pak Bambang. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lukman dan Bu Dr. Gina atas sharingnya. Jadi Bapak Ibu itu beberapa contoh langsung dari orang yang melakukan riset bagaimana
sensitifnya analisis ini untuk riset yang mereka lakukan dan sukses menjadi publikasi ilmiah dan bisa memberikan informasi yang diinginkan. Oke, jadi itu saja mungkin untuk pagi ini sebagai pengantar diskusi. Moga-moga memang bisa memberikan informasi bagi Anda yang bermanfaat dan bisa mencobanya dalam riset. Oke. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Mbak Hana, silakan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya jadi hanyut pada materi ini, pada penjelasan Pak Bambang yang sangat sistematis dan juga ada sharing langsung ya. Jadi kita bisa lebih jelas, oh seperti ini aplikasinya. Terima kasih juga untuk Ibu Gina dan Pak Lukman. Nah sekarang sebetulnya ini masih 30 menit Pak untuk materinya. Oke, tapi kalau sudah tidak ada materi yang disampaikan, kita akan langsung masuk pada sesi diskusi dan silakan untuk Bapak Bambang kalau mau jeda terlebih dahulu, minum terlebih dahulu, monggo. Sembari teman-teman silakan untuk menyiapkan pertanyaannya, silakan untuk menggunakan fitur raise hand dan kita nanti akan interaksi langsung dengan Pak Bambang. Oke, apakah sudah ada yang raise hand? Tadi saya baca ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin bisa saya panggil juga ya. Baik, yang pertama untuk Ibu Eni, apakah siap untuk open mic? Ibu Eni. Ibu Eni Devitriani. Oke, sepertinya belum bisa open mic, tapi saya akan coba bacakan pertanyaannya Bapak. Di sini izin bertanya Prof, apa skor per item yang bisa dianalisis hanya skor maksimal satuan? Jika skor maksimal adalah puluhan, bagaimana? Oke, saya jawab langsung ya. Iya, Bapak. Oke. RAS pada dasarnya adalah tidak bertumpu kepada yang namanya analisis grup statistik, grup center statistik. Jadi RAS menekankan adalah yang namanya individual center statistik. Untuk individual center statistik, maka kita selalu bermain kepada yang namanya pengukuran konteks laten. Baik laten itu kognitif maupun laten itu adalah non-kognitif. Oke. Yang perlu kita pahami untuk konteks laten kognitif maupun non-kognitif, maka kita mempunyai batasan bagaimana otak manusia bekerja. Oke. Pada dasarnya, otak manusia normal itu hanya bisa maksimal membedakan 7 rating saja, 7 pilihan saja. Oke. Nah, kalau misalnya orang diminta untuk memberikan nilai, katakanlah seperti menyanyi, lalu kita menilai kualitas nyanyinya, lalu antara skor diberikan 0 sampai 100, maka sebetulnya nilai yang diberikan itu tidak bisa menunjukkan ketepatan. Oke, sama seperti misalnya saya seorang dosen, saya diminta menilai hasil presentasi mahasiswa dalam sidang skripsi, maka skor yang diminta pada saya, misalnya pada saat presentasi, skornya 0 sampai 100. Lalu kemampuan menjawab pertanyaan 0 sampai 100. Maka kondisi itu sebetulnya tidak logis, karena otak saya tidak bisa mencerna panjangnya informasi 0 sampai 100. Oke? Nah, kita terjajah dengan kemampuan menggunakan angka, bahwa menganggap angka yang dipersepsikan, yang diopinikan oleh kita seperti penggaris. Pada dasarnya seperti itu. Misalnya pagi ini saya minum kopi, oke? Lalu Anda bertanya ke saya, berapa enak kopinya dalam skala 0 sampai 50. Oke? Saya menyebut sederhana saja 40. Nah, Anda bisa memprotes saya dengan mengatakan, apa bedanya kopi yang skala 40 dengan skala 30? Saya nggak akan bisa menjelaskan. Oke? Otak manusia itu jelas punya keterbatasan dalam mempersepsi yang namanya sifat laten. Nah, sehingga saya selalu sarankan tidak menjadi
mengatakan bahwa rentang yang pendek itu tidak bisa membedakan kemampuan. Oke, karena kita senangnya main yang besar-besar, terutama duit ya, maka kadang-kadang itu menjadi persepsi yang sama pada saat kita menilai kemampuan laten. Oke, baik itu adalah kognitif maupun non-kognitif. Oke, itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Itu tadi satu pertanyaan untuk memantik diskusi kita. Ini saya lihat sudah ada 6 audiens yang raise hand. Maka kita akan langsung menuju saja pada interaksi langsung dengan teman-teman penanya. Dan kali ini kita akan bagi menjadi beberapa termin. Satu termin akan ada 3 penanya. Mungkin saya undang terlebih dahulu Ibu Aryani Tri Prastati dari UNER untuk on-cam dan on-mic. Silakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat pagi Pak Bambang. Terima kasih untuk pencerahannya pagi ini. Kebetulan karena beberapa waktu lalu saya memang mengajar eksperimen ya Pak ya. Terus kemudian ketika Pak Bambang menjelaskan tentang teknik stacking sama ranking ini, saya kemudian membayang-bayangkan gimana ya dengan desain eksperimen yang lain. Contohnya desain eksperimen yang kontrol eksperimen. Karena kemudian di desain itu ada 2 kelompok yang individunya beda. Nah, apakah ini juga bisa dianalisis pakai tracking sama stacking? Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan yang kedua adalah, akhirnya imajinasi saya jadi berkembang kemana-mana ini setelah Pak Bambang beberapa hari ini menjelaskan tentang RAS. Saya jadi kepingin bertanya, mungkin nggak ya kita pakai RAS analisis itu untuk mengetahui efektivitas desain yang dipakai. Jadi bukan personnya, bukan itemnya, tetapi kemudian desain mana yang efektif dipakai untuk topik atau tema permasalahan ini. Itu Pak Bambang 2 pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aryani. Ini kita tampung dulu ya Pak. Sembari kita persilakan untuk penanya kedua. Silakan Pak Ray Fabian. Iya, Pak Ray, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat pagi Pak Bambang. Suara saya terdengar. Mungkin mau nanya lebih teknis ya. Sebenarnya dari kemarin sudah mengikuti cukup dari pertemuan pertama, kedua, cuman jadi penasaran juga. Mungkin kan setelah terbayangkan saya dari Versacia konsultan dan mungkin lebih praktis ya. Maksudnya saya ngerti mungkin banyak yang lebih bidang akademisi juga. Cuman kan kalau misalkan background saya psikometrik dan penggunaan yang kita sering gunakan menggunakan kalau misalkan seperti penyetaraan itu menggunakan Z-score, sedangkan yang di RAS ini kan menggunakan logit. Nah, saya sebenarnya jadi penasaran perbedaannya antara penggunaan Z-score atau T-scale itu kelemahan dan kelebihannya ketika kita menggunakan beralih lah bisa dibilang ke logit itu apa ya Pak? Maksudnya secara statistiknya lah atau secara praktisnya. Itu pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin juga saya jadi penasaran ketika menggunakan hierarchy atau RAS model ini kan jatuhnya kan kita menganalisa itemnya ya dan personnya. Nah, penasaran aja ketika kalau misalkan di psikometrik yang mendasar kan kita menggunakan norming sebutannya ya untuk mengkategorisasi atau menilai seseorang itu berada di posisi mana. Nah, kalau misalkan menggunakan RAS model sendiri, itu gimana ya cara praktisnya jika kita mau menggunakan ini untuk misalkan ya paling umum kan kita misalkan IQ gitu kan. Kalau IQ kan udah pakai Wechsler seperti itu. Nah, kalau kita mau menggunakan RAS, bagaimana ya untuk kita bisa mengkategorisasikannya? Itu saya masih sampai sekarang masih bingung sebenarnya di posisi itu tanpa misalkan menggunakan software-software yang khusus. Apakah ada cara praktisnya yang bisa digunakan secara misalkan dari Excel aja kayak gitu? Adakah yang lebih praktis? Gitu sih kalau misalkan dari pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Ray. Itu tadi tentang logit dan cara praktis untuk kategorisasi. Saya akan undang penanya yang ketiga. Silakan untuk Ibu Ernawati dari UNTAR. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi Pak Bambang. Terima kasih. Selalu mencerahkan setiap kali mendengar suara atau penjelasan dari Pak Bambang. Baik Pak Bambang, ini saya ingin bertanya untuk mungkin masih teknis banget, masih mendasar. Ini terkait riset saya coba berkomunikasi dengan audiens atau responden. Pada saat kita memberikan instrumen atau pertanyaan,
dengan pilihan jawaban misalnya ada hampir, selalu, dan selalu, itu bisa menimbulkan kebingungan pada responden. Kemudian juga dengan kadang-kadang dan jarang. Apakah dengan RAS model ini nanti itu bisa kita mendapatkan hasil ending untuk instrumen ini bahwa nanti kita bisa mendapatkan suatu keputusan bahwa sebaiknya dipakai pilihan misalnya hampir selalu lebih tepat, atau selalu lebih tepat, atau untuk kadang-kadang lebih tepat dan jarang lebih tepat. Itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, kita tahu bahwa kadang-kadang responden kita itu kan banyak juga orang-orang sibuk. Misalnya dalam satu eksperimen kita ingin memberikan edukasi atau penyuluhan yang sifatnya tatap muka langsung atau lewat media Zoom. Tapi misalnya yang bersangkutan dalam perjalanan itu malas nih, drop, tapi kita bisa nggak mengkompensasi, memberikan semacam mengirimkan materi, entah itu berupa e-booklet, yang kita harapkan nanti dia bisa membacanya. Apakah treatment ini juga bisa kita analisis menggunakan stacking dan ranking ini? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Ernawati. Sudah ada 3 penanya tadi. Silakan Bapak Bambang untuk menjawab pertanyaan. Monggo Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, menantang semua. Moga-moga saya bisa menjawab yang Anda tanyakan. Untuk Bu Aryani, jadi memang analisis stacking dan ranking ini sangat spesialis terhadap identifikasi responden dan identifikasi item. Kalau misalnya orangnya beda, maka kita tidak bisa menyimpulkan adanya perbedaan. Maka kita tetap menggunakan statistik yang biasa, yaitu gunakan t-test atau ANOVA dan selanjutnya. Jadi memang stacking dan ranking adalah jenis analisis yang memang lebih kepada meminta jaminan kesamaan person dan jaminan kesamaan item. Oke. Kalau dalam situasi riset eksperimen, tentu kita sebagai peneliti yang harus memberikan kode responden. Tentu responden tidak harus tahu bahwa kita memberikan kode dia, tetapi dalam datanya nanti harus kelihatan dia nomor berapa dan selanjutnya. Demikian juga untuk set instrumennya, apabila misalnya risetnya tidak terlalu panjang waktunya, katakanlah 2 minggu atau 1 bulan, dia ada kemungkinan masih ingat item yang dia kerjakan, maka kita acak saja. Dengan mengacak item, identitas item masih tetap kita bisa dapatkan, dan itu yang bisa kita petakan dengan stacking misalnya. Oke, jadi memang itu kelemahan RAS dalam konteks stacking dan ranking, dia tidak bisa menjelaskan ke aspek yang lain. Oke. Mengenai desain eksperimen yang mana yang paling efektif, RAS pada dasarnya adalah istilahnya itu cabang ilmu untuk menguji instrumen. Jadi berkembangnya RAS sangat populer lebih kepada pengujian instrumen, reliabilitas, validitas, dan selanjutnya yang dibahas oleh yang dibahas seminggu lalu dari 2 pertemuan lalu. Tetapi pada perkembangannya orang menggunakan RAS karena logika analisisnya merubah data mentah menjadi equal interval scale, itu menjadi suatu bentuk ideal untuk analisis apapun. Sehingga muncullah ranking dan stacking. Kalau misalnya dalam konteks language assessment itu digunakan untuk deteksi bias, bisa digunakan deteksi konsistensi, karena karena RAS pada dasarnya mendasarkan diri pada transformasi data mentah menjadi data interval. Oke, keutamaan itu yang bisa digunakan. Oke. Nah, banyak orang sekarang bereksperimen, mungkin termasuk juga nanti mungkin Bu Aryani bisa melakukan itu untuk menguji keefektifan satu desain tertentu. Itu tidak tertutup kemungkinan. Oke. Ada orang yang menggunakan RAS misalnya untuk deteksi kanker kulit. Nah, kita tahu sendiri yang namanya RAS biasanya mengukur manusia, bukan mengukur perkembangan sel. Oke. Nah, ada orang di Australia
Kita tahu sendiri Australia ada lubang ozon dekat Antartika dan Australia